pertama akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Pengertian teknologi secara etimologis. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari dua kata, yaitu tekno yang berarti seni dan logia atau logos yang berarti ilmu, teori. Jack Fabian, 2001, teknologi adalah aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada berbagai aspek. Secara luas, teknologi merupakan semua manifestasi dalam arti material yang lahir dan dari daya cipta manusia untuk membuat segala sesuatu yang bermanfaat guna mempertahankan kehidupannya. Dalam arti klasik, ilmu pengetahuan dalam pengertian luas yang bertopang kepada ilmu-ilmu alam yang mewujudkan ilmu-ilmu seperti perencanaan, konstruksi, pengamanan, utilitas, dan sebagainya dari semua bangunan teknik sipil maupun militer. Pengertian teknologi secara umum. Pertama, proses yang meningkatkan nilai tambah. 2. Proses yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. 3. Struktur atau sistem sebagai proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Menurut teori para ahli. Pertama, menurut Xiaodi tahun 1997-67 menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. 2. Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam semesta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain, Cass dan Rosenzweig menyatakan teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. 3. Menurut Iskandar Ali Shahbana tahun 1980, teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi. Meskipun istilah teknologi belum digunakan. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. 4. Sedangkan menurut Ellul tahun 1967, XXV memberi arti teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Pengertian teknologi secara umum adalah 1. Proses yang meningkatkan nilai tambah. 2. Proses yang digunakan dan dilakukan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. 3. Struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. 5. Menurut B.J. Habibie tahun 1983-14, ada 8 wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu pesawat terbang, maritim dan perkapalan, alat transportasi, elektronika dan komunikasi, energi, rekayasa, alat-alat dan mesin-mesin pertanian, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan. Sejarah peradaban manusia, perkembangan teknologi. Peradaban teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Pada zaman purba, manusia menggunakan alat-alat yang dibuat dari batu, tulang-tulang hewan, tulang-tulang manusia, dan tempat tinggalnya di gua-gua.
Setelah beberapa ratus tahun kemudian, teknologinya berkembang dengan membuat alat-alat baru dari bahan tanah yang dibakar. Berdasarkan analisis Alvin Toffler 1980, sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan perincian sebagai berikut. Gelombang pertama 8000 sebelum Masehi sampai 1700 menggunakan baterai alamiah. Manusia menggunakan sumber daya alam yang bersifat alami atau tumbuhan dan binatang. Sebagai sumber kehidupannya pada zaman batu lama atau Paleolitikum, kehidupan manusia banyak berada di gua-gua. Setelah memasuki zaman batu atau Neolitikum, mulai adanya pertanian menetap di mana di seluruh dunia beralih lagi peradaban kuno, yaitu berburu dan mengumpulkan hasil alam ke usaha bercocok tanam. Manusia mengenal cara pengeringan, pengasapan bahan makanan. Gelombang 2 yaitu pada tahun 1700 sampai 1970 itu menggunakan energi fosil. Dengan ditemukan minyak bumi sebagai energi fosil, maka kebutuhan bahan bakar untuk berbagai mesin-mesin, pabrik, mobil, truk, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain dari waktu ke waktu terus meningkat. Seperti kita ketahui bersama, yaitu bahwa minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, artinya sekali pakai habis. Dengan demikian, guna kelestarian kehidupan manusia, perlu segera dicari energi alternatif penggantinya dan yang ramah lingkungan. Gelombang ketiga yaitu dari 1970 sampai sekarang atau era informasi. Pada gelombang ketiga, manusia padat informasi, tidak padat modal dan menghemat energi. Teknologi informasi berkembang setelah ditemukannya mesin punch card pada tahun 1890 oleh Hollery sebagai dasar komputer. Era komputer dimulai setelah dibuat komputer pertama yang ukurannya sangat besar. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah menghasilkan produk-produk seperti radio, televisi, tape recorder, telex, radar, satelit komunikasi, handphone, dan lain-lain. Alat tersebut diatur penggunanya agar tidak saling mengganggu. Radio adalah alat komunikasi satu arah di mana para pendengar memperoleh kemudahan dalam menerima informasi. Pesawat televisi merupakan alat komunikasi satu arah atau dua arah yang diatur dengan alat-alat tertentu. Radar adalah alat untuk bidang transportasi dan komunikasi udara, misalnya di lapangan terbang untuk mengatur pemberangkatan, kedatangan, dan petunjuk suatu pesawat terbang berada. Satelit komunikasi penggunanya telah diatur oleh International Telecommunication Satellite Consortium atau disingkat INSEAT, dan lain-lain. Pada gelombang 3 ini kita dapat menghemat energi dengan biaya yang murah dengan banyak informasi yang dapat kita peroleh. IPA sebagai pengembangan dasar teknologi. Pengembangan teknologi sudah menjadi sifat manusia yang selalu muncul keinginan yang lain. Apabila keinginan yang lama telah dipenuhi, maka demikian pula setiap manusia tidak mau mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Inginnya segala sesuatu menjadi lebih mudah. Penerapan sains dan teknologi pada dunia industri dibutuhkan guna mendorong kemajuan perekonomian. Pengembangan teknologi akhir-akhir ini berkembang cukup pesat, tetapi untuk membuatnya menjadi produk yang dipakai masyarakat industri butuh entrepreneur yang paham akan teknologi. Maka dari itu anak-anak muda perlu dikenalkan dengan entrepreneur yang inovatif. Hal ini dapat berhasil apabila memasukkan unsur sains dan teknologi. Para entrepreneur inovatif dapat mencari solusi guna mengatasi masalah kelaparan, kemiskinan, hingga pemanasan global. Berikut contoh pengembangan IPA dasar dalam teknologi. Pertama itu ada bendungan air. Teknik modern manusia dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan saluran primer dan saluran sekunder. Dari pengaturan air tersebut, petani dapat mengairi sawahnya. Air dari bendungan dapat digunakan pula sebagai pembangkit tenaga listrik.
sehingga orang dapat memperoleh kemudahan mendapatkan energi. Bendungan dapat digunakan juga untuk memelihara ikan dalam keramba, dibuat tempat rekreasi, perahu, dan lain-lain. Yang kedua itu ada teknologi digital. Teknologi ini telah membawa perubahan kehidupan manusia yang cukup besar. Segala informasi, data, dan fakta dapat diringkas dalam bentuk yang paling kecil dan sederhana. Produk digital dapat diibaratkan dengan selembar dasi dan jam tangan. Pada saat kita mencari apapun tidak memerlukan ruang, waktu, dan energi seperti masa sebelumnya. Yang ketiga itu ada teknologi biofortifikasi. Teknologi biofortifikasi merupakan teknologi untuk memperkaya nilai industri tanaman pangan padi, jagung, kacang-kacangan. Teknologi ini pada tahun 2011 sedang dikembangkan di Amerika Latin dan Karibia melalui program Argus-Salut. Sejak tahun 2007, program ini sudah berhasil melepas 40 varietas hasil biofortifikasi, yaitu tanaman pangan yang mengandung lebih banyak atau kaya nutrisi. Contoh, padi yang memiliki kandungan mineral besi atau Fe yang lebih besar telah dilepas di Bolivia. Kacang-kacangan yang kaya besi dan zinc dilepas di Guatemala, dan ubi jalar kaya vitamin A di Haiti. Teknologi biofortifikasi menggunakan teknik pembiakan tradisional. Selain hasil lebih tinggi, juga lebih tahan penyakit dan akan diusahakan toleran terhadap perubahan iklim. Pengembangan teknologi biofortifikasi tanaman pangan pokok dilakukan guna mengatasi masalah rawan pangan di berbagai daerah termasuk di Amerika Latin dan Karibia. Diduga negara ini penyakit kekurangan besi tersebar luas, sehingga mengganggu perkembangan mental anak dan menyebabkan kematian bayi yang baru lahir. Kekurangan mineral zinc dan mengganggu pertumbuhan fisik anak, dan kekurangan vitamin A menyebabkan kebutaan. Keempat itu ada teknologi pengobatan, yaitu pisau argon helium. Teknologi pengobatan penyakit tumor atau kanker baru digunakan pisau argon helium yang dikembangkan di Rumah Sakit Kanker Modern Buangabau, Surabaya. Sebenarnya bukan sebuah pisau, melainkan sebuah jarum halus yang dibuat dari bahan yang digunakan dalam teknologi ruang angkasa. Caranya dengan memasukkan sebatang pipa jarum halus ke dalam tumor melalui pergantian antara suhu super rendah dan suhu normal di bagian tumor hingga menjadi perubahan suhu yang besar dalam waktu singkat. Dengan cara atau teknologi ini, tumornya membeku dan sel tumor rusak. Sisa-sisa jaringan tumor akan tetap tertinggal dalam tubuh penderita tetapi tidak berbahaya karena secara alami akan dikomposisi oleh tubuh pasien sendiri. Teknologi pengobatan ini tidak menyebabkan metastasis sel tumor tanpa menimbulkan rasa sakit, pemulihan cepat, dan tidak merusak jaringan normal. Yang kelima itu ada parasut terbang. Kecepatan yang lebih tinggi di atasnya adalah kecepatan transsonik, yaitu 1440 km per jam. Kemudian di atas transsonik adalah supersonik yang di atas 1470 km per jam. Contoh pesawat supersonik adalah Concorde. Pesawat komersial ini dioperasikan sejak 1976 dan mampu terbang dengan kecepatan maksimal 2147 km per jam. Pengoperasian pesawat Concorde sejak 2003 dihentikan karena telah terjadi tragedi tahun 2000 yang menewaskan pilot, kru, seluruh penumpang atau 100 orang. Perkembangan teknologi pesawat terus berkembang, di mana untuk keperluan perang atau mata-mata ada pesawat siluman atau sulit dideteksi oleh radar. Lalu muncul pesawat tanpa awak mulai tahun 2011. Muncul pesawat tanpa awak yang menggunakan tenaga surya sebagai energi yang dibuat oleh Kinetic Zipper. Pesawat ini pertama kali dirancang oleh tim KKI atau Edge of Space
Kemudian diproduksi oleh Kinetic atau perusahaan Inggris. Pesawat Kinetic Zipper difungsikan terbang mengitari bagian bumi tertentu dan bertugas membawa peralatan komunikasi. Zipper mampu menggantikan fungsi satelit orbit rendah atau low Earth orbit satelit. Pesawat ini lebih efisien dan efektif, lebih murah dibandingkan dengan satelit. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan dampak ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Yang pertama, manfaat IPA dan teknologi terhadap kebutuhan manusia. Terdapat 3, yaitu sandang, papan, dan pangan. Sandang adalah ilmu alamiah dan teknologi telah banyak sumbangannya dalam bidang sandang. Karena pada masa dahulu, manusia masih menggunakan kulit, kayu, atau daun-daun sebagai penutup bahan, tetapi saat sekarang ini bantuan ilmu alamiah dan teknologi manusia merupakan sandang berupa mesin-mesin tekstil. Yang kedua, ada papan. Manusia pada masa dahulu tinggal di gua-gua, kemudian berkembang menjadi rumah. Lalu yang ketiga, pangan. Pangan, dampak positif di bidang pangan misalnya dalam memperoleh bibit unggul dalam pertanian yang banyak produksinya dalam waktu yang relatif singkat melalui bantuan teknologi. Dampak negatif ilmu alamiah dan teknologi juga ada, misalnya pemakaian racun pemberantasan hama, tumbuhan, pestisida, ternyata tidak saja dapat memberantas hama tetapi juga membunuh hewan ternak, meracuni hasil panen, meracuni manusia itu sendiri. Lalu terdapat materi. Materi adalah manusia dalam kehidupannya memerlukan materi baik biotis maupun non-biotis. Materi biotis terdiri dari bahan benda hidup berupa protein, sedangkan materi non-biotis dari gas oksigen sampai benda-benda yang kita pakai sehari-hari. Lalu terdapat mesin. Manusia dalam kehidupannya sehari-hari memerlukan mesin untuk memperoleh dan membantu kegiatan yang dilakukannya. Lalu terdapat komunikasi. Berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Untuk itu, ilmu pengetahuan alam dan teknologinya telah menyumbangkan kepada kita semua media cetak, telegrafi, telepon, radio, dan televisi. Lalu terdapat bioteknologi. Untuk memenuhi dan meningkatkan mutu kebutuhan hidup, manusia memanfaatkan biologi terapan menggabungkan dengan teknologi modern, sehingga tercipta ilmu baru yang terkenal dengan sebutan bioteknologi. Perkembangan lebih lanjut, lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan sebagainya. Lalu, kita masuk ke dalam dampak IPA dan teknologi pada kehidupan manusia. Yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama, mendapatkan informasi-informasi yang akurat, terbaru, dan tercepat dengan adanya sebuah internet. Lalu yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh dengan melalui handphone. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Dampak negatif. Yang pertama, terdapat pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Lalu yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Lalu yang ketiga, terdapat sebuah kecemasan akibat dari teknologi, seperti kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting, dan kebocoran sebuah data dalam komputer. Lalu yang kedua, di bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatifnya yaitu, yang pertama, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan atau mopas gebrik. 3. Bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria yang semakin menonjol. Lalu yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri.
Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa Barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan bekerja keras. Dampak negatifnya yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Yang kedua, kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong telah melemah. Kekuatan sentrimetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia yang berubah. Dewantoro, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dampak IPA dan teknologi pada kehidupan manusia. Yang keempat, pada bidang pendidikan, dampak positif yang pertama yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatif yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang akan mudah sekali bocor, dan perkembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Yang kedua yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerus sistem perbankan dan lain-lain. Yang kelima, pada bidang politik. Dampak positif yang pertama yaitu timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan, serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat. Yang kedua yaitu proses regenerasi kepemimpinan. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang ketiga yaitu di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dampak negatif yang pertama yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, ada terorisme yang semakin merajalela. Yang ketiga yaitu kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Lalu, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah bahwa IPA sebagai perkembangan dasar teknologi pas dari kehidupan manusia dari awal, peradaban sampai akhir dari segala kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam memasuki era globalisasi, yang salah satunya ditandai dengan syarat perkembangan teknologi. Salah satu komponen pendidikan yang perlu dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis pendidikan teknologi di jenjang pendidikan dasar. Bahan kajian ini merupakan materi pembelajaran yang mengacu pada bidang-bidang ilmu pengetahuan di teknologi, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk membahas masalah dan mempelajari lebih dalam tentang teknologi. Jika dilihat secara keseluruhan, bahwa IPA sebagai perkembangan dasar teknologi masih memiliki dampak negatif yang cukup besar. Cara mengatasinya sendiri ialah menanggapinya, menyaring perkembangan teknologi yang berdampak negatif, serta tidak menghilangkan budaya tradisional yang terkikis akibat perkembangan teknologi. Sekiranya cukup sekian, dan terima kasih.
healthcare. Perkembangan teknologi di era digital sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun berganti. Secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, penggunaannya mampu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan tentunya membuat hal-hal yang dulu kita lakukan secara manual atau tradisional berubah menjadi lebih modern dan praktis. Berkurangnya komunikasi tatap muka secara langsung, kemajuan dalam memahami hal baru, bahkan penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Istilah teknologi sendiri berasal dari perpaduan dua kata, yaitu techne dan logos. Kata techne dalam bahasa Yunani memiliki arti keterampilan, sedangkan logos yang berarti ilmu. Secara singkatnya, pengertian teknologi berarti ilmu yang mempelajari tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris teknologi sejak abad ke-20 yang bersamaan dengan berakhirnya revolusi industri kedua. Secara fungsi, teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seiring perkembangannya, dengan banyaknya penemuan dan uji coba ilmiah, teknologi mengalami perluasan makna. Dari mesin, kemudian diubah menjadi sebuah benda yang tidak berwujud, atau dalam dunia digital biasa disebut software. Perkembangan teknologi yang paling pesat adalah pada saat munculnya era revolusi industri 4.0, yang mana mesin-mesin, software, dan berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital dengan sangat cepat. Munculnya teknologi tentunya memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang tengah kita nikmati sekarang adalah penggunaan mesin pencarian digital yang merupakan wadah untuk mencari tahu segala hal yang ada di dunia. Ya, Google, yang merupakan mesin pencarian digital tercanggih di abad ini. Manfaat teknologi secara umum adalah mempermudah penggunanya dapat mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan keinginannya. Kemajuan teknologi tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi ini, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena adanya teknologi, pertukaran sebuah informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat, mempermudah pekerjaan manusia, serta membantu sistem pembelajaran yang dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Perputaran ekonomi juga bisa dilakukan dengan sangat mudah, dan dampak lainnya adalah munculnya kebiasaan sosial yang baru. Pengaruh positif yang dihasilkan dari tumbuhnya teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan lainnya, seperti masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh generasi tertentu, penggunaan gadget yang berlebihan yang dapat merusak perkembangan otak manusia, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat sosial, maraknya pornografi, perjudian, penipuan, kriminalitas, cybercrime, serta kejahatan lainnya di dunia maya merupakan dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Dari beberapa hal yang sudah dibahas di video ini, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi memang menimbulkan hal yang positif dan negatif. Untuk dapat menekan hal negatif yang dapat mempengaruhi diri kita sendiri, adalah kita harus mengelola kemajuan teknologi informasi ini dengan baik. Jadi, tantangan terbaru kita adalah mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi itu sendiri.